Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membahas soal SKB CPNS Kemenak untuk promosi dosen CPNS Kemenak tahun 2023. Part yang ketiga terdiri dari 5 soal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, dalam konteks pendidikan tinggi, otonomi perguruan tinggi bertujuan untuk mengurangi biaya operasional perguruan tinggi, memperkuat pengawasan pemerintah terhadap kurikulum, memberikan kebebasan akademik dan manajerial kepada perguruan tinggi, meningkatkan jumlah mahasiswa asing, mempercepat proses akreditasi program studi. Jawaban yang paling tepat yaitu memberikan kebebasan akademik dan manajerial kepada perguruan tinggi ya. Nah, jadi otonomi perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada institusi pendidikan tinggi dalam hal akademik dan manajerial, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan strategis yang lebih mandiri. Kita lanjut ke soal yang kedua. Konsep pendidikan holistik menekankan pentingnya spesialisasi dalam satu disiplin ilmu, mengembangkan intelektual, emosional, sosial, dan fisik secara menyeluruh, penggunaan teknologi dalam semua aspek pembelajaran, pengajaran berbasis kompetensi dan prestasi, fokus pada mata pelajaran sains dan matematika. Jawaban yang paling tepat yaitu mengembangkan intelektual, emosional, sosial, dan fisik secara menyeluruh. Pendidikan holistik menekankan pada pengembangan semua aspek kepribadian siswa, intelektual, emosional, sosial, dan fisik, bukan hanya fokus pada aspek akademis saja. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Seorang pemimpin pendidikan efektif harus memiliki keterampilan keuangan dan administratif yang kuat, pengawasan dan penegasan disiplin, komunikasi dan kolaborasi, pemrograman dan analisis data, pemasaran dan hubungan masyarakat. Jawaban yang paling tepat yaitu komunikasi dan kolaborasi. Nah, jadi keterampilan komunikasi dan kolaborasi sangat penting bagi pemimpin pendidikan untuk membangun hubungan yang efektif dengan staf, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya, serta untuk mendorong lingkungan belajar yang kolaboratif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah komunikasi dan kolaborasi. Kita lanjut ke soal yang keempat. Salah satu manfaat pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence dalam pendidikan adalah menggantikan peran guru di kelas, meningkatkan biaya pendidikan, menyederhanakan isi kurikulum, personalisasi pengalaman belajar, meningkatkan ketergantungan pada teknologi. Jawaban yang paling tepat yaitu personalisasi pengalaman belajar ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang kelima, dalam penilaian kualitatif, studi kasus sering digunakan untuk menghasilkan data statistik, menguji hipotesis, memahami fenomena mendalam dalam konteksnya, melakukan survei besar-besaran, mengukur hasil belajar secara objektif. Jawaban yang paling tepat yaitu memahami fenomena mendalam dalam konteksnya ya. Jadi metode studi kasus dalam penilaian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks nyata mereka, seringkali melalui analisis detail atas satu atau beberapa kasusnya. Nah, jadi demikian Bapak Ibu pembahasan soal SKB CPNS Kemenak untuk promosi dosen CPNS Kemenak tahun 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.